haleluya, haleluya. Shalom, salam Tuhan, selamat siang ya. Salam sitong darah dalam Kristus Yesus, Tuhan berkati kita semua. Adil Katalino, Mbak Curamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus puji Tuhan, rekanku. Saat ini saya ada di bandara ya, dan saya akan OTW pergi pelayanan ya siang hari ini ya. Kemanakah saya akan pergi? Tentunya melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Salam Pak Hendra. Salam. Sebentar lagi saya OTW, saudara, doakan untuk beberapa hari ke depan saya akan pelayanan keluar, dan semoga semuanya di dalam perlindungan Tuhan ya. Karena apa, saudara? Kalau sudah melayani Tuhan itu kita harus menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi ya. Hidup saya aja milik Tuhan. Jadi saya kena percaya Tuhan yang ada dalam otoritas dalam kehidupan saya, karena saya sudah menyerahkan hati saya kepada Tuhan. Amin. Salam Pak Idam, salam Pak Joni, salam Pak Hendra, salam buat semuanya rekan-rekanku. Ya. Puji Tuhan. Ya saudaraku, renungan pada siang hari ini, renungan singkat. Bagaimana pelayanan bersama Tuhan, menekankan pentingnya, menekankan pelayanan itu, saudara, menekankan pentingnya akan kasih, kerendahan hati, dan ketulusan dalam melayani sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan ya. Karena melayani itu nggak mudah. Salam Pak Alex, salam buat semuanya, salam Pak Hendra. Saya katakan kepada saudara, melayani itu nggak mudah, dan nggak semua orang bisa bertahan, semua orang bisa bersabar di dalam melayani Tuhan. Dan saya bersyukur hal-hal apa aja sih yang perlu kita lakukan, saudara, untuk kita sabar di dalam melayani ya. Bentar, mau jatuh handphone saya. Oke. Shalom, shalom buat semuanya ya. Untuk yang di TikTok, minta tolong di tap-tap layarnya ya. Salam Tuhan, melayani Tuhan itu nggak mudah, melayani Tuhan itu penuh perjuangan, melayani Tuhan itu harus kita sabar dan sadar bahwa kita ini melayani bukan untuk dilayani ya. Melayani bukan untuk dilayani. Amin. Amin. Saat ini saya nge-live di 2 tempat, ada di YouTube dan juga di TikTok, saudara. Jadi saya gantian melihat handphone saya ya. Amin. Amin. Poin yang paling penting dalam pelayanan ini, apalagi misi, saudara ya, misi. Artinya kalau misi itu kita bermisi untuk pergi melayani sebuah tempat atau di beberapa tempat ya. Bisa juga itu karena keinginan kita, bisa juga karena kita ada undangan. Dan saat ini saya melayani itu bukan hanya saya ada khotbah saja, ada diundang oleh salah satu perusahaan, tetapi beberapa tempat saya diundang secara pribadi oleh keluarga, karena saya minta dilayani untuk mendoakan satu orang sakit, dan ada juga yang karena dari sebelah ya. Salam Bapak Men ya. Dan salah satunya juga karena ada yang dari sebelah dan minta penguatan, saudara ya. Jadi saya suka banget dalam misi ya, saudara. Saya suka banget dalam misi, karena saya menganggap bahwa kalau misi ini jangkauannya dalam pelayanan itu lebih luas daripada hanya kita sekedar khotbah aja di salah satu gereja gitu. Dan poin-poin penting ini, saudara, saya banyak belajar dalam pelayanan bahwa nggak mudah banget kita pelayanan, nggak mudah banget kita bermisi ya. Kalau orang bermisi bukan berarti, ada orang ngomong gini, enak dong kalau bermisi, berarti kita yang katanya orang enak ya diundang-undang sana kemari. Dan ada orang yang bilang, berarti Ibu Diana itu ada yang nanya begini, Bu Diana, saya pengen undang Ibu, berapa budgetnya? Saya katakan, saya nggak jualan, saya bukan artis, jadi nggak usah nanya budget kepada saya ya. Karena kalau saya apalagi bermisi ya, malah lebih sering saya memberkati. Karena kenapa, saudara? Saya bersyukur bahwa bukanlah kita sebagai hamba Tuhan ya, kita bukan berarti bahwa kita yang minta dilayani, tapi kita melayani ya. Kalau kita bermisi, kalau bisa kita yang memberkati. Kalau nggak bisa memberkati, ya udah kita memberkati secara firman, seperti itu. Dan
poin yang terpenting dalam pelayanan adalah saudara, yaitu kasih sebagai dasar, ya. Kasih sebagai dasar yang sejati didasari oleh kasih kita kepada Tuhan dan untuk sesama. Dan itu nggak mudah. Itu nggak mudah, saudara. Mengasihi kita didasari oleh kasih kepada Tuhan dan sesama. Kebanyakan yang saat ini terjadi adalah kita lebih banyak ingin dikasihi orang lain, ya. Lebih banyak kita ingin dikasih orang lain, kita lebih banyak bahwa bisa dikatakan kita secara manusia, ya, kita lebih dinilai plus oleh orang lain. Tetapi menjadi seorang pelayan misi berbeda. Saya banyak belajar, bukan belajar di atas meja saja atau di meja sekolah, tetapi saya belajar bahwa menjadi seorang misi nggak mudah, ya. Makasih Bapak Rudianto. Dan di sini saudara membutuhkan begitu banyak kerendahan hati, ya. Banyak membutuhkan kerendahan hati, karena nggak semua orang menyukai kita dalam pelayanan, ya. Ingat saudara, orang yang tidak menyukai kita, ya, bukanlah berarti hanya dia yang berbeda seiman dengan kita. Bahkan saya lebih disayangin dikasih oleh orang yang berbeda, bukan yang seiman, ya. Puji Tuhan, Tuhan sekarang memberikan keseimbangan dalam segala hal seperti itu. Contoh ya, Tuhan Yesus. Sebentar, aduh jatuh handphone saya. Sabar ya, save dulu. Saya soalnya nge-live di dua handphone. Dan melayani itu nggak mudah saudara, ya. Karena kalau kita bermisi, apalagi kita sampai terjun ke dunia pelayanan, kita harus memiliki apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Karena poin yang terbesar yang saya pelajari adalah tantangan yang paling besar adalah tantangan sesama saudara seiman. Ya, tantangan yang paling terbesar adalah tantangan sesama saudara seiman. Selain kerendahan hati. Kalau orang yang kok nggak salah ya, kok nggak salah misalnya, bukannya tantangan terbesar itu adalah orang yang sebelah atau orang yang RT 06 misalnya. Tapi saya katakan bukan. Kalau buat saya pribadi, saudara, sebagai tantangan terbesar dalam pelayanan saya atau bermisi adalah sesama seiman. Betul nggak? Ya, Pak Boy. Makasih Pak Boy. Ya, manusia bisa dibohongin dengan mulut. Betul, siapa aja bisa. Ya, termasuk dari ketika dari Pak Boy. Betul nggak? Ketika dari Pak Boy. Betul nggak? Salam Pak Landrius. Ingat, saya katakan tadi Pak, boy will be boys. Ingat ya, yang ada di TikTok, bahwa tantangan pertama di dalam pelayanan adalah sesama saudara seiman. Betul? Dan yang kedua adalah orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya. Kalau orang yang sudah seiman, kenapa dia menjadi sesuatu hal yang bisa mengacau balaukan dan menghambat pelayanan kita? Berarti dia nggak beres dalam dirinya sendiri. Ya, dia nggak beres dengan keadaan dia sendiri. Dia nggak beres dengan hatinya sendiri. Artinya orang tersebut, ya. Artinya orang tersebut dia tidak mendapatkan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Hanya mau dengar-dengaran katanya. Betul nggak? Shalom. Halo? Makanya kalau berdoa begini ya, Anda tahu nggak sih? Ya, Anda tahu nggak sih? Setiap saya berdoa, Tuhan terima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami. Berkati kami, berikan kami hikmat didikan yang berasal daripada Tuhan. Betul? Berikan kami hikmat didikan yang berasal dari Tuhan. Bukan dari manusia, bukan dari pendeta, bukan dari hamba Tuhan. Betul? Betul Pak Alex? Ya.
Pak Alex Rafa, beberapa lamanya Anda mengikuti saya, apakah saya mengagung-agungkan salah satu denominasi? Enggak pernah. Apakah saya mementingkan salah satu sinode? Enggak pernah. Apakah saya menyuruh Anda mendengarkan saya? Enggak pernah. Ya. Tapi saya minta berdoa, Tuhan berkati hambamu, berkati setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan, berikan hikmat, didikan yang berasal daripada Tuhan, bukan dari, meskipun saya menyampaikan firman Tuhan, ya, saya tidak ingin Anda mendapatkan hikmat itu daripada saya, ya, tetapi daripada Tuhan. Amin. Makanya banyak doa, belajar berdoa yang baik dan benar. Jangan mau denger-dengeran perkataan katanya. Nanti ada yang bilang, iya dia nama Madurese begini. Dia nama Madurese itu masih banyak jengkorinnya. Dia nama Madurese begini. Ingat saudara, sampai kapanpun saya bukanlah malaikat, saya bukanlah Tuhan. Ya. Saya tidak menyuruh Anda mendengarkan dan melakukan apa yang seperti saya katakan. Setiap saya menyampaikan renungan, pasti saya akan mengatakan kepada saudara apa? Ya. Minta hikmat didikan yang berasal daripada Tuhan. Pendeta tetap manusia, betul? Gembala tetap manusia, penginjil manusia. Yang bisa akan membuat Anda apa? Membuat Anda apa? Membuat Anda kecewa. Amin. Shalom Pak, Ibu Maya Purba, Ibu Natif, Bapak Natif dan semuanya ya saudara Tuhan ya. Puji Tuhan. Bantu di follow YouTube dan TikTok saya saudara ya. Dan pelayanan yang sejati ya, pelayanan sejati. Tadi ada yang nanya dengan saya ini ya di TikTok ya, masih baru-baru saya nge-live. Bu, pelayanan yang sejati itu yang bagaimana? Sip, betul Bapak Flintstone. Masalah boleh ada, tapi jangan saling membenci, apalagi menyimpan akar pahit. Ribut nggak masalah, terkadang saya juga suka ribut, tapi buat saya ribut yang udah cukup, jangan sampai matahari terbenam. Betul? Makasih Mauliati. Amin Pak Alex Rafa, mantap. Ya, itulah kenapa Pak Alex Rafa, saya Katolik tetapi saya mengerti apa yang diucapkan. Amin, luar biasa. Ya, amin. Makasih Bapak Yosef ya, wow luar biasa Bapak Yosef, makasih. Iya, dan apa yang selanjutnya setelah ada kerendahan hati, melayani juga butuh apa? Ketulusan. Amin. Salam Pak MK, salam juga Bapak John Sinuraya, Bapak John Sinuraya. Amin. Saya mau OTW ke Jawa nih saudara. Ntar lagi saya mau OTW ke Jawa. Jawa mana? Nanti dong, nunggu saya nyampainya di mana. Ya, sampainya di mana nih? Karena saya seminggu ke depan saya akan pelayanan di luar. Dan puji Tuhan, meskipun terkadang saya dinilai orang, terlihat orang itu nggak baik dan tidak benar di mata manusia, ya, bukan saya sombong saudara, ya, yang di YouTube lebih lama mengenal saya, ya, iya Ibu Nababan, yang di YouTube lebih mengenal saya 3 tahun yang lalu daripada di TikTok. Di TikTok saya cuma setahunan doang, ya, saya di TikTok setahun doang. Kalau di YouTube saya sudah 3 tahun. Dan orang di YouTube lebih tahu sifat-sifat saya, bagaimana saya cara berbicara. Ya, mungkin kalau di TikTok kan gini, wah Ibu Diana ini kalau ngomong ceplok-ceplos ya. Iya, pasti dong, ya saudara Beta. Saya akan ke Surabaya nantinya. Ya. Tapi tempat yang lain saya nggak kasih tahu ya, saya nggak spill. Saya nggak akan ngasih tahu saya di mana. Dan pelayanan ya, poin yang setelah ketulusan kita harus tulus tanpa pamrih. Ya, melayani itu tulus tanpa pamrih. Iya Bapak Nababan, apakah ada yang aneh-aneh dengan saya? Ya. Orang yang menganggap saya aneh-aneh berarti orang itu apa? Anda sendiri yang mengerti. Ya. Ada yang bilang Ibu Diana kalau ngomong itu kasar.
nyakitin. Loh, sejak kapan saya ngomongnya halus? Sejak kapan? Saudara Nababan, ya, Pak John, sejak kapan dia nama Rese kalau ngomong halus? Sejak kapan? Ingat saudara, saya tidak bu, cuman ibu kocak. Hanya bapak yang ngomong ibu, ya ibu Nababan ngomong saya kocak, tapi orang lain ngomong saya ini aneh. Ya, ingat saudara, saya tetaplah manusia dan saya punya style sendiri. Saya punya style sendiri. Ya, amin. Amin dulu dong. Saya punya style sendiri. Saya tidak mau, ya, saya nggak mau mengikuti style orang lain yang pura-pura alim, ya, pura-pura ngomongnya rohani banget gitu, enggak. Ya. Dan Anda tahu saudara, mungkin Anda ngelihat saya kayak gini kasar, tapi Anda nggak tahu pekerjaan-pekerjaan Tuhan apa aja yang selama ini saya lakukan, yang tidak perlu saya laporkan kepada Anda semua, ya. Karena Horas, karena kalau saya melaporkan, saya begini, saya akan pergi ke sana kemari. Sama dengan kemarin, ada yang nungguin saya. Ya. Kalau ke Surabaya berkenan Ibu melayani penjara, bisa melayani penjara, Bu. Siap Pak Edi. Pak Edi di mana, Bapak? Kepala lapas enggak di Surabaya? Kalau Bapak kepala lapas, saya mau mengadakan doa di lapas di Surabaya. Hubungi saya, Pak. Ya. Jangan dimasukkan saya ke lapas ya, nanti gak ada yang pelayanan loh. Ya, kalau ada mau pelayanan ke lapas, oke, kerinduan saya melayani lapas. Kemarin saya masuk ke lapas Purwodadi. Ya, mana ada saya ngasih tahu bahwa saya pelayanan ke lapas Purwodadi. Ya, betul. Ibu pendeta mau berkebun itu udah keren. Aduh, kalau nggak berkebun saya mau makan sayur apa? Apakah saya selalu membeli? Aduh, udah dong hepeng tayo. Nanti saya dengan dong hepeng, semuanya sebab beli, aduh dengan dong hepeng aku. Ya, amin. Saya di Sidoarjo dan sering melayani di lapas Sidoarjo. Oh, oke, Pak Edi, Sidoarjo, siap. Bapak sering melayani di Sidoarjo? Oh, boleh Pak. Kalau ke lapas, pokoknya note pertama, ya Pak ya. Ke lapas. Saya kalau ke lapas senang Bapak Ibu, karena kenapa? Saya lebih senang kalau saya pelayanan ke tempat-tempat orang yang memang membutuhkan penguatan. Ya. Anda yang di sini enak bebas, ya. Betul nggak? Anda yang di sini yang saat ini duduk di kantor, di tempat pekerjaan, ya, Anda mempunyai toko, Anda punya usaha apapun, Anda adalah orang yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang yang lebih diberkati lagi adalah orang yang ada di lapas. Karena kenapa? Orang yang di lapas diselamatkan oleh Tuhan agar dia apa? Nggak boleh melakukan yang lebih lagi daripada sebelumnya. Amin. Amin, saudara. Ya. Kemarin saya Bapak Ibu apa nih? Ntar 2 Juli. Oke, Pak Edi, hubungin saya. Ya. Di nomor WA saya. Nanti biar anak saya ngasih tahu ke saya. 0813 3000 6051. WA tersebut dipegang oleh anak saya, tetapi nanti anak saya akan WA-kan ke saya. Ya. Amin. Salam Pak Len. Amin. Baik ya Pak ya. Pak Edi, udah dicatat nomor WA saya. Itu nomor WA YouTube saya. 0813 Pak. 3000 6051. Ya. Nanti saya akan ke lapas Sidoarjo. Terus saya ke biasanya matur agamanya kuat. Rekan tak kuat rekan dia. Aku kan letoy. Janjep semua karena kebaikan Tuhan Yesus Pak Setiabudi. Ya salam Bapak Borneo, Bapak Puding semuanya tretanku ya. Dan saudara, kalau orang melayani Tuhan, kalau orang yang tulus pasti bisa memberikan dampak. Amin. Dampak yang positif untuk lingkungan sekitar. Baik keluarga, pekerjaan, dan lingkungan sekitar. Amin. Ya betul. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada
sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan. Ya. Iya, saya ada misi. Coba Madura mana sambian? Nyatanya boleh Bapak. Izin kopi nomornya, siapa tahu besok-besok berguna. Oke, 0813 ya. Nomornya tulis. Mari tulis 0813 3.000 Pak. 3.000 3 nol telo kali. Ya. 605 situ. Nah, handphone tersebut dipegang oleh anak saya. Karena yang memanage pelayanan saya adalah anak saya. Ya. Nanti Bapak bisa mendengarkan lagi ya Pak ya. Bapak kalau habis selesai off, Bapak lihat lagi ya Pak ya nanti ya. Oke. Iya Bapak Pangalayo. Biarin aja Pak, biarin aja. Kalau di sini saya tidak merespon tentang masalah berapologet. Saya bukan apologet. Saya hanya tim hore saja ya. Saya hanya melayani di lapangan aja. Dan inilah saudara, kita ini kalau pelayanan memang harus siap-siap untuk dibully, siap-siap untuk difitnah, siap-siap untuk dibenci, siap-siap dalam segala hal. Amin. Ini sekarang dengar nggak? Saya sekarang ada di airport, ya. Ayo saudara ya. Saat ini saya ada di airport, ada di bandara. Oke? Saya ada di bandara, ada di bandara. Wah, Jadi buat saya, tretanku, kita harus tetap bersuka cita, ya. Tetap bersuka cita. Nggak usah di-spill bucang. Iya, bisa pakai dua handphone ini ya. Satu nih satu ini di TikTok, satunya di YouTube ya. Nah, nih. Di airport. Ya. Oke. Kita orang Kristen jangan PHP. Saya ini mantan napi, Bu. Sejak 2015 saya mulai belajar melayani terutama di mantap, Pak. Ingat Bapak, lebih baik jadi mantan napi, Pak, daripada jadi mantan anak Tuhan. Ya Pak Edi ya. Stop untuk tidak bersemangat, tapi kita harus bersemangat melayani Tuhan. Amin. Ingat Pak, ya Pak ya, lebih baik jadi mantan napi, ya, daripada jadi mantan anak Tuhan, daripada menjadi mantan Kristen. Oke, betul nggak Pak Dito? Bener nggak sih? Kenapa ada yang merinding? Pak Dito bilang gini, ih merinding banget kata-katanya. Loh kan bener, lebih baik jadi mantan napi daripada jadi mantan orang Kristen, daripada jadi mantan oten. Salam Ibu Foni. Jadi saudara, bantu doa dan dukungan selalu di dalam pelayanan misi ini. Saya melayani itu secara mandiri saudara. Kiranya setiap apapun yang akan saya lakukan ini, ya, biarlah seturut kehendak Tuhan, dan Tuhan mencukupkan setiap apapun yang diperlukan dari dana dan lain sebagainya, keamanan, kesehatan, semua Tuhan proteksi. Amin tretan. Saya minta doa dan dukungannya. Anda juga sudah tahu bahwa saya ini pelayanan mandiri, hidup saya untuk Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, saya sudah ridho, saya sudah ikhlas, saya sudah serahkan hidup saya kepada Tuhan. Ya, amin.